Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua dalam keadaan baik. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam naungan daripada Tuhan. Sebelum kita bicara lebih lanjut di dalam ibadah ini, yuk sama-sama kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersama-sama anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucapkan syukur segala perkara yang Tuhan lakukan di dalam hidup setiap kami. Kami anak-anak-Mu di dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kami percaya itulah kemurahan dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Pakailah mulut bibir kami, kuduskanlah kami Tuhan, supaya anak-anak-Mu menerima berkat dan Roh Allah langsung berbicara kepada setiap anak-Mu pribadi-pribadi. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ada di dalam naungan Allah. Allah kita adalah yang setia dan Dia adil buat setiap kita. Saudara dan saya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Saya mempercayai rumah tangga kita, keluarga kita diberkati Tuhan dalam kondisi baik oleh karena kemurahan Tuhan yang tidak terbatas untuk saya dan untuk saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita boleh mendengarkan khotbah dari Pak Beta dengan judul atau tema yaitu Pikul Salib. Memang dalam bulan Desember ini tema khotbah kami memikul salib. Saudara kasih dalam Tuhan, Pak Beta mengatakan bahwa kehidupan kita orang yang percaya dengan Tuhan perlu disalib, saudara kasih. Pak Beta juga sampaikan disalib bukan berarti kita harus mati di atas kayu salib, dibentangkan di paku. Dan tangannya kalau bisa kita tidak bisa menyalibkan diri sendiri katanya. Ambil paku, pukul jedek. Tidak mungkin, saudara kasih. Ya. Tapi kita melihat di alam yang modern bahwa kehidupan kita perlu disalib. Apanya yang disalib? Katanya dalam khotbah yang kita dengar, renungan yang kita dengar, yang perlu disalib banyak hal dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Hal itu perlu dipotong, dipangkas. Ya. Disalib artinya supaya kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Disalib sangat sakit, saudara kasih. Ya, sangat sakit. Kalau secara jasmani dipaku aja begitu udah bukan main, bisa ke jantung rasanya, saudara kasih. Nah, disalib ini juga sama, sampai ke jantung hati kita rasanya, saudara kasih. Ya, pernah saya gambarkan dalam khotbah saya, kalau kita ini sebagai barang yang tidak ada artinya, mungkin potongan-potongan kayu, mungkin potongan besi yang berserakan di pinggir jalan, dibawa oleh banjir. Tidak ada nilainya kayu-kayu tersebut. Tapi kayu yang tidak ada artinya tadi, jatuh ke tangan orang yang terampil. Maka kayu-kayu akan dipotong sedemikian rupa, digergaji, dipahat, dipalu sedemikian rupa. Ya, bahkan diamplas, sering kasih. Kalau bisa ngomong kayu itu betapa sakitnya kayu tersebut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pohon atau akar pohon dan sebagainya atau ranting tersebut. Suatu saat begitu kayu tersebut sudah selesai diproses oleh tangan sang ahli, maka luar biasa. Hal itu disemir atau di furnace atau dan sebagainya, warnain, barang menjadi yang mahal. Nah, itu yang kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita mau, supaya kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui salib tersebut. Pak Beta mengatakan, ya, yang perlu disalib dalam kehidupan kita, mungkin kesabaran kita, ya, mungkin seperti saya, orang yang temperamen, pemarah dan sebagainya. Kemarahan inilah yang perlu disalib, harus dipotong sedemikian rupa dan dibuang. Dan ini ada proses yang luar biasa panjang, tidak mudah, menyakitkan di dalam hati. Ya,
tensi tinggi, marah-marah tiap hari. Itu saya, saudara kasih. Tidak mudah. Lah itu yang perlu disalibkan. Kesombongan saya, kesabaran saya itu perlu atau kemarahan saya perlu dipakukan di atas kayu salib. Dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Ya, harus kita menyerahkan diri kita. Tidak mudah. Setiap kita yang mau disalib, ya, siap disalib, baru itu akan kita lakukan. Kalau hati kita masih belum siap, saudara yang kasih, nanti kita jadinya, saudara yang kasih, oh saya kok begini, kok begitu dan sebagainya, gereja kok begitu, hamba Tuhan kok begitu, rekan kok begitu dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah siap hati untuk dibentuk, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, bentuklah saya siap dibentuk, saya siap sakit untuk dibentuk, karena saya ingin serupa dengan Engkau. Saudara yang kasih, maka datanglah ke rekan saudara, dan rekan saudara akan menyalibkan saudara hari demi hari. Saudara yang kasih, banyak hal dalam hidup ini. Hidup kita tidak sempurna, saudara yang kasih, tapi kita berharap ketidaksempurnaan ini diproses sedemikian rupa sehingga saudara dan saya menjadi sempurna. Juga keangkuhan hidup, setiap pribadi punya keangkuhan hidup, saudara yang kasih, tanpa kecuali siapapun dia, termasuk saya, saudara yang kasih. Hal inilah yang perlu disalibkan, dipaku di atas kayu salib. Lepas daripada hidup saya, hidup kita, yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kesabaran, kelemah lembutan, saling menghargai satu dengan lain, memperhatikan handetolan dan teman, sekomunitas dan yang lain. Sering kasih. Ini hal yang tidak mudah. Dan Pak Pendeta juga sampaikan, besi menajamkan besi. Sering kasih. Siapa yang menajamkan? Dalam renungan disampaikan, yang menajamkan mentornya, mentinya, PKS-nya, rekan sekerja, rekan segereja, rekan sekomunitas dan sebagainya. Sering kasih. Katakan sama PKS saudara, mentor saudara, Pak, Ibu, saya siap di mentor. Saya ingin belajar untuk menjadi orang yang Kristen yang lebih baik daripada sebelumnya. Sering kasih. Dan ini kerinduan Tuhan buat setiap kita tanpa kecuali. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saya baca berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kenapa kita disalib? Kenapa kita diproses sedemikian rupa dalam hidup ini? Saudara yang kasih, karena kita juga ingin membuktikan bahwa kita itu benar-benar ikut Tuhan. Bahwa kita benar-benar mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan tidak mau tentunya dipakai oleh Tuhan. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Maka kita diuji sedemikian rupa, saudara yang kasih. Sering kita mendengar bahwa iman kita diuji seperti emas. Karena saudara dan saya adalah harta yang luar biasa, yang mahal, yang teruji, yaitu emas. Barang di dunia ini kalau diuji dengan api semua akan hangus. Tapi satu, emas dibakar beberapa kali tetap menjadi emas. Nah, tentunya Tuhan menginginkan setiap kita menjadi emas yang murni, yang bernilai tinggi, yang berharga di mata Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan demikian, saudara yang kasih. Di ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman, saudara yang kasih.
Kita disalibkan ada tujuannya, bukan asal-asalan, saudara yang kasih. Tidak. Kita demikian diuji oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan dengan api tersebut. Saudara yang kasih. Kalau kita tidak siap diuji, pasti kita akan meninggalkan himpunan dan kita mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita siap diuji dengan api Tuhan, saya percaya kita menjadi emas-emas yang murni, yang bernilai tinggi, saudara yang kasih. Maka dari itu, saudara yang kasih, biarlah besi itu menajamkan besi. Contohnya banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Mungkin tentang doa, ya. Di mungkin bayangan saya atau gambaran saya di doa 24/7. Ada yang terdaftar itu, ada yang tidak. Kenapa yang tidak terdaftar mengatakan, Pak, kenapa nama saya kok nggak ada? Kenapa saya tidak didaftar untuk berdoa? Jangan-jangan kita berpikir doa itu menyusahkan kita, merepotkan kita, menyita waktu kita. Padahal kalau kita berdoa datang kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa memuliakan akan Tuhan, maka Tuhan hadir, maka Tuhan akan berbicara kepada orang tersebut. Saudara yang kasih, hal inilah yang perlu disalibkan, saudara yang kasih. Sehingga setiap pribadi datang, Pak, Ibu, tolong daftarkan saya. Ya, daftarkan saya dalam doa ini. Saya ingin bertemu dengan Tuhan tanpa ada gangguan. Kalau di rumah anak saya ribut, tapi doa 24/7 di gereja, saya tenang, bisa ketemu dengan Tuhan. Membangun satu hubungannya dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin harmonis, saudara yang kasih. Lumayan, 1 minggu 3 jam, jangan 3 jam, bahkan lebih, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, juga baca firman Tuhan, kita perlu disalibkan. Ya. Kadang-kadang kita penuh dengan alasan, ya, saya tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan, keburu-buru mau kerja, keburu-buru macam-macam dan sebagainya, tugas masih banyak, katanya. Alasan kita, saudara yang kasih. Alasan-alasan ini yang perlu disalibkan. Kalau itu kesadaran dari diri kita, kalau kita siap dibentuk, saya akan membuang waktu yang berharga ini untuk Tuhan. Kadangkala kita ketemu dengan Tuhan dengan sisa-sisa waktu kita. Ya. Kita nonton TV sampai jam 10, beritanya bagus-bagus. Ya. Rencananya nanti habis acara ini saya masuk ke kamar dan berdoa. Fakta beda, saudara yang kasih. Begitu selesai matikan TV, masuk ke kamar kita, ngantuknya bukan main, saudara yang kasih. Yang pada akhirnya kita tidak berdoa. Bahkan berdoanya asal-asalan, saudara yang kasih. Dan ini yang perlu disalibkan dalam hidup ini. Tuhan mau bentuk itu dalam kehidupan setiap kita. Kita membaca firman Tuhan, waktu yang baik, waktu yang tepat. Kita siapkan waktu sedemikian rupa. Kita harus bisa mengelola waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kita, saudara yang kasih. Ya. Mungkin yang lain. Mungkin besok teman kita yang sakit, saudara yang kasih. Itu bagian dari para salib. Biasa, ngapain saya harus besuk? Itu kan tugasnya PKS. Itu kan tugasnya pemimpin. Tanpa disadari, itu tugas kita, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, mari sama-sama kita belajar dalam hal ini. Menyisihkan waktu untuk komsel dan sebagainya. Waduh, komsel hari itu nggak bisa dengan macam-macam alasan. Mari hari-hari ini kita melihat kehidupan setiap kita. Karena kita ada, kita hidup sampai detik ini oleh karena Tuhan. Tuhan tidak minta banyak waktu buat kita. Ya, tidak banyak waktu yang Tuhan minta. Tapi ambil waktu yang berarti, yang berharga. Jam-jam yang berharga itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kita tahu hari-hari ini kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa setiap kita dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang kasih, hari ini dalam kondisi ini bukan pencobaan, saudara yang kasih. Pak Peter berkali-kali ulang, COVID tidak dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Saudara yang kasih, tentunya
kita ada dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang percaya, hatinya udah empot-empotan, wajahnya udah kelihatan lesu, ya, wajahnya layu, tidak ada sukacita. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, bergembiralah walaupun kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi sukacita, selalu ada dalam hidup kita. Tuhan ingin lihat kehidupan setiap kita, supaya orang percaya dan orang tidak percaya kelihatan dari wajahnya. Orang yang percaya dengan Tuhan, wajahnya bersinar dengan kasih, penuh dengan kasih, gambaran daripada Kristus itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, mari kita siap disalibkan supaya iman kita menjadi murni. Saudara yang kasih, saya yakin, saya percaya setiap kita pribadi merindukan kita punya iman yang murni sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan ingin membentuk setiap kita sesuai dengan rencananya. Saudara yang kasih, luar biasa. Ini kasih Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Untuk mendapatkan iman yang murni, perlu kita disalibkan. Dan tentunya kalau kita disalib adalah proses, ya, proses dalam kehidupan kita orang yang percaya dengan Tuhan, supaya kita memiliki iman yang murni tentunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyisihkan waktu untuk doa, untuk baca firman Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan di dalam segala perkara. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, ada satu jaminan berkat dari Allah yang sudah disediakan, saudara yang kasih. Ya. Dalam firman ini juga berkata, di dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara yang kasih, kita dipelihara oleh kekuatan Allah, saudara yang kasih. Luar biasa. Alangkah bangganya setiap kita. Ya, kita dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh kekuatan Allah, dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan. Saudara yang kasih, saya bangga menjadi orang percaya dengan Tuhan. Ya, saya bangga. Walaupun saya pribadi di tengah keluarga besar saya, hanya saya menjadi orang Kristen, saya kasih. Ya, saya bangga ikut Yesus. Karena janjinya pasti digenapi. Saya rindu buat saudara saya. Kita mempersiapkan diri kita. Kita datang kepada teman-teman kita, mentor, menti kita. Katakan, Pak, Ibu, saya ingin punya iman yang murni. Saya ingin punya iman yang luar biasa, yang kuat, yang kokoh. Maka dari itu tolong kami, saya siap diproses. Sering kasih. Kalau kita sudah siap, berarti tidak ada sakit hati, sering kasih. Saudara pernah dengar? Ya, ada rekan yang saya mentor mengatakan, Pak Petrus orang Jawa, kalau ngomong pelan-pelan, lembut, tapi nusuknya dalam banget. Mungkin iya, mungkin itu benar, sering kasih. Tetapi yang jelas orang tersebut tidak sakit hati, sering kasih. Walaupun saya ngomongnya setajam itu, sering kasih. Karena dia udah siap, ya, siap dibentuk, sering kasih. Siapapun yang udah siap dibentuk, tidak ada kepahitan, tidak sakit hati kepada siapapun. Sering kasih, mari kita punya iman yang sudah diuji oleh Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini, dalam kondisi yang susah ini, sering kasih, percayalah, Tuhan tidak pernah akan melupakan saudara dan saya. Berkat yang sudah dijanjikan itu sudah tersedia buat saudara dan saya. Apabila hari ini kita punya iman yang murni kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih di dalam Tuhan. Biarlah kasih-Nya nyata dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Terima kasih. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita, tentunya nanti tolong bertukar pikiran, bertukar berkat,
saling membagi berkat kepada sesama di komunitas masing-masing. Saya mendapatkan berkat ini, bagaimana yang lain dan yang lain. Tuhan memberkati buat setiap kita. Saya percaya kasih setia Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan menyertai setiap kita, anak-anaknya. Amin.